Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Guru Inspiratif Belajar Online Interaktif YouTube Boy. Oke, anak-anak sekalian yang hebat, kuat, dan tangguh, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini akan membahas tentang bab 10 tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami konsep, rumus, dan terampil mengerjakan latihan soal tentang hubungan antara panjang gelombang, cepat rambat, dan periode gelombang. Namun, seperti biasa, sebelum mengerjakan video pembelajaran ini, kalian siapkan dulu kertas folio bergaris atau kertas HPS untuk mengerjakan pekerjaannya, kemudian pulpen, pensil, buku paket IPA kelas 8 semester genap, dan jangan lupa semua berkas-berkas yang kalian kerjakan ini kalian simpan. Oke, sebelum belajar jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar Ibu tetap semangat membuat video-video pembelajaran yang lebih menarik buat kalian. Oke, semangat dan tetap semangat. Yuk, mulai kita belajar. Oke, anak-anak, sebelum membahas materi, Ibu akan menayangkan gambar ini ya. Ini adalah gambar petir dan guntur. Petir itu kilat, ya, kilat cahaya. Kemudian suara guntur itu bunyi. Nah, pernahkah kamu memperhatikan cahaya kilat dan bunyi guntur? Kamu akan mendengar bunyi guntur beberapa saat setelah cahaya kilat terlihat. Walaupun guntur dan cahaya kilat muncul dalam waktu yang bersamaan di awan, ya, namun kamu akan melihat cahaya terlebih dahulu. Kenapa? Nah, ya, kenapa bisa demikian? Karena cahaya merambat lebih cepat daripada bunyi. Padahal kejadiannya di awan itu bersamaan. Nah, nah, kenapa demikian? Nah, kecepatan cahaya itu lebih cepat dibandingkan bunyi, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Artinya nolnya ada 8. Ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kemudian sedangkan bunyi hanya 340 meter per detik. Oke, nah cepat rambat dilambangkan dengan V. Oke, ya jelas ya. Nah, untuk itu kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Yuk, kita lanjutkan. Oke, kita mulai dengan bagian A. Hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang. Oke, kamu masih ingat ya, panjang gelombang adalah panjang satu gelombang. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Kemudian cepat rambat yang Ibu tadi jelaskan. Kemudian periode gelombang adalah waktu yang ditempuh oleh satu gelombang. Oke, bagaimana jika kamu membuat gelombang tali dengan frekuensi yang berbeda? Kamu akan menemukan jika frekuensi gelombang tali diperbesar, jelas ya, frekuensi gelombang tali diperbesar, maka panjang gelombang akan mengecil. Mengapa? Nah, karena dalam medium yang sama, cepat rambat gelombang adalah tetap. Nah, Ibu jelaskan lagi ya, lihat di bawahnya. Karena gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang atau lambda ya, lambangnya seperti huruf F terbalik ya. Dalam waktu satu periode T, maka kecepatan gelombang dapat ditulis dengan V sama dengan lambda dibagi T. Jelas ya? Nah, karena T itu sama dengan 1 per F, sudah pernah kita bahas ya. T sama dengan 1 per F. Maka cepat rambat gelombang dapat juga dinyatakan sebagai V sama dengan F dikali lambda. Lihat pada rumus di sampingnya.
Oke, ada rumus nomor 1, ada rumus nomor 2. Jelas ya? Oke, untuk lebih jelas, kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Yuk kita lanjutkan pada bagian B. Bagaimana hubungan antara V, T, F, dan lambda dalam rumus? Dalam kotak pertama, yang warna putih, V sama dengan lambda dibagi T, atau V sama dengan lambda dikali F. Ibu jelaskan, V adalah cepat rambat gelombang satuannya meter per sekon. Lambda adalah panjang gelombang satuannya meter, T adalah periode atau waktu getar satuannya sekon, F adalah frekuensi. Untuk memahami dan mengingat bagaimana rumus ini, kalian bisa dibantu dengan menggunakan segitiga biru. Di sini ada 3 poin. V di atas, kemudian dibagi dengan F dan lambda. Sehingga bisa kita buat rumus pertama. Jika kita mencari V, maka lihat kotak merah. V sama dengan lambda dikali F. Atau boleh juga F dikali lambda. Jadi F dan lambda itu sejajar, artinya dikali. Oke, nomor 2. Jika mencari F, lihat F di rumus yang hijau. Nomor 2. F sama dengan, V-nya di atas, lambdanya di bawah. Jadi dibagi. V dibagi lambda. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, mencari lambda. Lambda sama dengan, V-nya di atas, maka V dibagi F. Jelas ya? Segitiga biru ini akan membantu kalian untuk memahami rumus-rumus dan latihan soal di berikutnya. Oke, yuk kita mulai. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan bagian D dengan contoh soal. Oke, contoh soal ini Ibu ambil dari buku paket ya. Jadi soal-soal ini mudah ya. Oke, di contoh soal ini ada menyampaikan ya, kamu amati nih ya. Pahami dulu soalnya. Gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0, sekon. Tentukan A. Cepat rambat gelombang, B. Frekuensi gelombang. Ingat ya, kuncinya dalam setiap menyelesaikan soal, pahami apa yang dimaksud dengan soal tersebut. Seperti biasa, 4 tahap harus kita lalui. Ditulis diketahui. Ya, diketahui perambatan gelombang pada air. Apa yang diketahui dari soal? Pahami soal itu ya. Dengan panjang gelombang 2 meter. Ingat, panjang gelombang adalah lambangnya lambda. Seperti F terbalik ya, tulis. Lambda berapa meter? Tulis. Lambda sama dengan 2 meter. Lihat lagi di soal. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang, ingat, waktu yang ditempuh oleh satu gelombang, lambangnya adalah T, perioda, sama dengan 0,5 sekon. Lihat di soal yang ditanyakan apa? A, ditanyakan cepat rambat gelombang. Lambangnya apa? V. B, berapakah frekuensi gelombang? Lambangnya adalah F. Kemudian menjawab. Menjawabnya untuk menjawab A dulu. Menjawab cepat rambat gelombang. Seperti biasa, dalam menjawab, tulis dulu rumusnya. Rumus yang kita gunakan, yang ditanyakan adalah cepat rambat. Yang mana nih? Yang dari segitiga biru tadi? Yaitu dari nomor V sama dengan lambda dibagi T. Oke. Ya, jadi sama dengan masukkan nilainya. Lambdanya berapa? 2.
T-nya berapa? 0,5. Jadi 2 dibagi 0,5 sama dengan 4. Ya, 4 meter per detik. Jadi cepat lambatnya gelombang dalam air adalah 4 meter per detik. Oke, sudah ketemu ya cepat lambat. Ingat. Kemudian kita jawab nomor B. B di bawahnya. Lihat ya. Yang ditanyakan apa? Frekuensi gelombang. Kita tahu ya, frekuensi gelombang itu boleh menggunakan rumus F sama dengan 1 per T. Boleh. Jadi banyak cara ya. F sama dengan 1 per T sama dengan 1 T. Ya udah ketahuan kan? Berapa? 0,5. Jadi 1 dibagi 0,5 sama dengan 2. Jadi frekuensi gelombang air adalah 2 Hz. Itu boleh menggunakan rumus, lihat di sampingnya. F sama dengan 1 per T. Atau dari rumus yang segitiga biru tadi, ya, Ibu ambil itu rumus nomor 2, lihat di sampingnya. F sama dengan V dibagi lambda. V-nya sudah tahu ya, cepat lambat gelombang tadi berapa? Cepat lambat gelombang di dalam air adalah 4. Kemudian lambdanya berapa? Lambdanya 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sama kan? Oke, itu contoh soal yang pertama. Ya, oke, kita lanjutkan dengan contoh soal berikut. Oke, anak-anak masih semangat ya belajar tentang pembahasan kali ini. Insya Allah mudah ya. Nah, untuk lebih mudah lagi, Ibu akan memberikan 3 buah contoh soal yang Ibu ambil dari buku paket halaman 126. Ya, ini untuk memudahkan dalam penggunaan rumus dari segitiga biru yang tadi. Oke, ada 3 buah soal. Ya, 3 buah soal ini tidak akan Ibu bacakan. Nanti kita lanjut pada pembahasan tiap soalnya. Oke, yuk kita lanjutkan. Oke, anak-anak, untuk lebih memperjelas dalam memahami rumus yang ada di dalam segitiga biru, kita lanjutkan dengan contoh soal yang pertama dari yang 3 tadi ya. Nah, yang pertama adalah sebuah gelombang panjangnya 0,75 meter dan cepat lambatnya 150 meter per sekon. Berapakah frekuensinya? Oke, seperti biasa, pahami soal dulu. Kalau sudah paham, lalu ditulis bagian A. Diketahui. Tadi panjang gelombang. Panjang gelombang adalah lambda. Ya, lambda sama dengan 0,75 meter. Dan dari soal itu, cepat lambatnya adalah 150 meter per sekon. Ingat, cepat lambat, lambangnya adalah V. B. Ditanyakan. Nah, berapakah frekuensinya? Oke, jadi yang ditanyakan adalah F. Nah, lihat segitiga biru. Ingat, yang ditanyakan adalah F. Maka F sama dengan, ya, F sama dengan, nah, lihat yang nomor 2. V ada di atas, lambda ada di bawah. Jadi, F sama dengan V dibagi lambda. Mudah kan? Nah, tinggal dimasukkan nilainya karena diketahui 2 buah poin itu sudah kita tulis ya. Dijawab sama dengan, ingat rumusnya ditulis. F sama dengan V dibagi lambda. Jelas ya? Masukkan nilainya. Berapa tadi kecepatannya? 150. Lambdanya 0,75. Nah, kenapa Ibu berikan jadi asalnya 150 jadi 15.000? Karena Ibu ingin menghilangkan koma. Jadi di bawah lihat 0,75 menjadi 75 itu dikali 100. Maka jika bawah dikali 100 maka atas pun dikali 100. Jadi 150 jadi 15.000. Oke, tambah nolnya 2 ya. Di bawah tambah nolnya 2 juga jadi hilang. Jadi mudah
tidak terpengaruh oleh koma. Jadi sama dengan 15.000 dibagi 75 sama dengan, nah ya, 150 dulu dibagi 75 sama dengan 2, tambah nolnya 2. Jadi 200. Oke, mudah ya? Nah, kesimpulannya D, lihat kotak di sampingnya. Jadi frekuensi gelombang tersebut atau F adalah 200. 200 getaran per sekon atau disingkat 200 Hz. Oke, jelas ya? Mudah, sangat mudah. Asal berpatokan ke tadi, segitiga biru. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Kita lanjutkan dengan contoh soal 2 bagian G. Ibu baca soalnya ya. Suatu sumber getar memiliki frekuensi 300 Hz. Gelombangnya merambat dalam zat cair dengan kecepatan 1.500 meter per sekon. Berapakah panjang gelombangnya? Oke, pahamin dulu soalnya. Dari soal diketahui frekuensi 300 Hz. Kita tahu. Apa lambang frekuensi? Oke, iya, F. F sama dengan 300 Hz. Apalagi yang diketahui dari soal? Gelombang memiliki kecepatan 1.500 meter per sekon. Apa lambang kecepatan? Iya, V. V sama dengan 1.500 meter per sekon. Kita soalnya dilihat lagi. Berapakah panjang gelombangnya? Oke, berarti yang ditanyakan adalah lambda atau panjang gelombang. Ya, kita lanjutkan pada kotak berikutnya dijawab. Ya, nah untuk menjawab karena yang ditanyakan lambda, maka lihat segitiga biru. Rumus mana yang kita gunakan? Lambda sama dengan, lihat lambda ya, V dibagi F. Oke, rumus yang nomor 3. Ya, kita sudah tahu. Maka masukkan nilainya. Maka V-nya berapa? V 1.500. Frekuensinya 300. Maka 1.500 dibagi 300 sama dengan 5. Oke, mudah kan? Iya, kesimpulannya bagian D. Jadi, panjang gelombang atau lambda adalah 5 meter. Mudah kan? Ya, sangat mudah jika kita berpatokan pada segitiga biru. Yuk, kita lanjutkan berikutnya. Yuk, masih semangat ya? Dengan contoh soal nomor 3 bagian H. Ibu tetap mencantumkan segitiga biru ya. Lihat di sebelah kanan ya. Segitiga birunya tetap kita gunakan. Oke, kita baca ya. Contoh soal nomor 3. Jika frekuensi suatu getaran 440 Hz dan panjang gelombangnya 75 cm. Ingat, ini sentimeter. Berapakah kecepatan gelombang tersebut? Ingat, sekali lagi, pahami soal ini. Diketahui dari soal itu apa? Suatu getaran jika frekuensinya 440. Jadi tulis F sama dengan 440 Hz. Dan panjang gelombangnya, apa lambangnya? Ya, panjang gelombang, lambangnya adalah lambda. Diketahui lambda sama dengan 75 cm. Ingat, catatan nih, sentimeter itu satuan kecil, jadi bukan pasangan dari Hz, jadi harus dalam meter. Ya, jadi 75 cm sama dengan 0,75 meter. Ya, ada 2 angka di belakang koma. Oke, lihat lagi soal. Berapakah kecepatan gelombang tersebut? Kita harus sudah tahu kecepatan gelombang, lambangnya adalah V. Ya, itu yang harus kalian ingat. Jadi ditanyakan V berapa? Oke, dijawab. Kalau V ditanyakan, lihat segitiga biru. Oke, dalam segitiga biru, V sama dengan apa yang belum ditulis? Sama dengan F dikali lambda, atau boleh juga dibalik ya, lihat di bawah.
rumusnya. Ini nomor 1. Lambda dikali F. Boleh. Kalau dikali boleh. Boleh F dikali lambda atau lambda dikali F. Oke. Dalam kotak, kita balik lagi pada kotak yang kuning bagian C. V sama dengan lambda dikali F. Masukkan nilainya sama dengan berapa lambdanya di dalam diketahui? 0,75. Frekuensinya 440 ya. Nah, kalian dikotret saja. Jadi 0,75 dikali 440 sama dengan 330. Oke, mudah ya. Sekali lagi, asal berpatokan pada segitiga biru. Jadi kalian tidak usah menghafalnya, tapi memahaminya saja ya. Nah, jadi kesimpulannya dari soal itu, jadi cepat rambat gelombang atau V adalah 330 meter per sekon. Oke, sangat mudah. Nah, sudah Ibu berikan beberapa contoh. Kita lanjutkan pada latihan soal. Oke, yuk tetap semangat. Oke, anak-anakku yang hebat. Sampailah kita pada latihan soal. Ya. Nah, tapi Ibu ingatkan dulu. Sebelum mengerjakan latihan soal ini, kamu siapkan kertas folio bergaris, ya. Kemudian soalnya, setiap soal ditulis dengan pulpen, jawabannya menggunakan pensil. Oke, satu soal ditulis, langsung jawab. Ya, nah kenapa harus pensil jawabannya? Jika kalian mengalami kesalahan, mudah untuk menghapus. Oke? Ya, ada 3 buah soal di sini. Ibu bacakan nomor 1. Sebuah gelombang panjangnya setengah meter, sedangkan cepat rambatnya adalah 200 meter per sekon. Yang dicari adalah hitunglah frekuensi gelombang tersebut. Ya, nomor 2. Frekuensi gelombang adalah 150 Hz, sedangkan cepat rambatnya adalah 450 meter per sekon. Yang ditanyakan, berapakah panjang gelombangnya? Nomor 3. Suatu getaran yang merambat memiliki frekuensi 400 Hz, sedangkan panjang gelombangnya ada 50 cm. Ingat nih, nomor 3, 50 cm. Itu harus dirubah ke dalam meter. Yang ditanyakannya, berapakah cepat rambatnya? Oke, dalam setiap mengerjakan soal ini harus menempuh 4 langkah. A, B, C, D. A diketahui, B ditanyakan, C dijawab, dan D kesimpulan. Dan ingat, semua soal ini harus berpatokan pada apa? Oke, segitiga biru. Ya, untuk mengingatkan dan memudahkan kalian mengerjakannya. Oke, selamat mengerjakan. Alhamdulillah, sampailah kita pada pengiriman paket belajar. Caranya, yang pertama, yakinkan jawaban dari pertanyaan hasil kegiatan belajar dibuat dalam kertas folio bergaris atau kertas HVS. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan tanggal. Kemudian, yang kedua, berkas hasil kerja difotokan, lalu kirim ke guru IPA lewat Google Classroom dengan tepat waktu sesuai yang guru kalian tentukan. Yang ketiga, berkas kerja kalian jangan lupa simpan yang rapih dalam map plastik untuk dijadikan portofolio IPA di akhir semester. Selanjutnya, selamat! Kalian sudah menjadi siswa yang hebat dan cerdas. Oke, selamat kalian sudah mengerjakan video ini dengan penuh semangat. Yuk, subscribe dulu videonya dan tekan loncengnya agar kalian lebih mudah menerima video-video pembelajaran interaktif lainnya dari Ibu. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.